Lo pikir uang lo aman cuman karena lo taruh dan lo simpen di ATM. Lo salah besar bro, karena sekarang duit lo bisa raib, bahkan tanpa lo sadar, tanpa lo keluarkan kartu ATM lo, dan tanpa ada orang yang nyentuh lo. Dan ini bukan sulap, ini bukan hack canggih, ini adalah skimming, salah satu kejahatan finansial paling licin dan paling diam-diam di dunia perbankan. Skimming merupakan salah satu kejahatan dalam dunia perbankan. Caranya dengan menduplikasikan kartu ATM nasabah secara ilegal. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Baron. Dan gue mantan napi yang udah 3 kali keluar masuk dari balik jeruji besi itu. Dan sekarang gue di sini bukan buat ngulangin masa lalu, tapi buat buka semua cara biar kalian tidak jadi korban berikutnya. Oke, skimming ATM pertama kali muncul dan marak di Indonesia itu sekitar tahun 2008-an. Namun, puncaknya itu baru terjadi tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 akhir. Pelakunya nggak selalu orang lokal, kadang juga jaringan internasional, bahkan sindikat lintas negara. Modus ini nyebar di berbagai kota besar, Jakarta, Surabaya, Medan, Bali, bahkan di minimarket, pom bensin, sampai dengan mesin ATM depan bank sekalipun. Korbannya ya lo, gua, dan semua orang yang punya kartu ATM ataupun debit. Karena skimming itu nggak pandang bulu, dari ibu rumah tangga, mahasiswa, pengusaha, semua bisa disikat habis cuma dalam hitungan menit. Dan biar kalian paham, ini coba gue jelasin pelan-pelan modus operandinya biar lo kebayang. Pertama, pelaku pasang alat kecil yang namanya skimmer, alat mungil yang nempel di mulut slot kartu ATM. Bentuknya mirip banget sama yang asli, jadi mata biasa gak akan sadar. Dan yang kedua, mereka pasang kamera mini di atas keypad. Ukurannya cuma sebesar ujung jari, tapi bisa rekam semua pin yang lo ketik. Dan yang ketiga, data dari kartu dan pin lo direkam ke chip cloning. Begitu data terkumpul, mereka tinggal salin ke kartu yang kosong. Dan hasilnya apa? Dalam satu malam, saldo lo bisa amblas tanpa lo ngerti apa yang terjadi. Dan parahnya lagi, kebanyakan korban baru sadar pas lihat mutasi rekening. Uang hilang jutaan, bahkan puluhan juta. Tapi pelaku udah kabur lintas provinsi. Dan lo tahu apa kesalahan terbesar korban? Gak waspada sama hal kecil, menyepelekan. Lo pikir semua mesin ATM itu aman karena ada CCTV. Padahal yang paling berbahaya justru yang kelihatan paling normal keadaannya. Namun, kalian gak usah khawatir. Di sini coba gue berikan tips keamanan yang bener-bener bisa lo terapkan, yang gue dapatkan dari mantan para pelaku yang gue temuin waktu gue di lapas sana. Sekarang, gue kasih lo 7 tips anti skimming yang gak bakal lo temuin di brosur bank. Ini versi asli jalanan dan pelaku. Yang pertama yang bisa lo lakukan adalah gunakan ATM di dalam bank, bukan di luar ataupun di minimarket. Karena mesin di luar
lebih gampang dipasangin alat. Dan yang kedua, goyang dulu mulut slot kartu sebelum lo masukin kartu. Kalau longgar atau ada getaran aneh, batalkan transaksi. Dan yang ketiga, tutup keypad saat lo masukin PIN. Semudah itu. Jangan cuek. Kamera mini bisa nyambar di atas layar ataupun di speaker, jadi nggak akan kelihatan. Dan yang keempat, gunakan mobile banking buat pantau saldo setiap hari, karena pelaku biasanya nyolong di jam-jam sepi kayak malam hari di saat orang-orang tertidur lelap. Dan yang kelima, kalau lo nemuin alat aneh nempel di ATM, jangan cabut, langsung lapor satpam ataupun pihak bank biar lo nggak disalahkan. Dan yang keenam, gunakan kartu dengan chip, bukan magnetic strip, karena data di chip jauh lebih sulit untuk disalin. Dan yang terakhir, ganti PIN secara rutin tiap 1 sampai dengan 2 bulan. Ini cara paling simple tapi banyak orang males ngelakuinnya. Dan lo nggak perlu jadi paranoid, tapi cukup punya kebiasaan aman. Karena dalam dunia kejahatan, yang paling lengah adalah yang paling gampang dimakan. Dan setelah lo paham modus operandi pelaku, lo juga harus paham dari sisi psikologi kriminal. Skimming itu bukan sekedar kejahatan teknologi, ini soal kontrol. Pelaku merasa bisa ngatur orang tanpa ketahuan. Mereka ngerasa pintar, ngerasa bisa ngelabuin sistem yang besar. Tapi di balik itu ada sisi gelap yang sama, keserakahan dan rasa puas ketika berhasil nipu orang tanpa kontak langsung. Sementara korban, banyak yang masih percaya semua mesin aman. Mereka nggak sadar bahwa kejahatan itu udah berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Dulu maling pakai linggis, sekarang maling pakai teknologi. Dan ya, gue jadi teringat waktu gue di lapas Cipinang sana, gue pernah satu blok bareng orang yang dulu ahli skimming. Anak muda, otaknya encer banget gue akuin, dan tangannya lincah banget. Dia pernah cerita ke gue, bukan teknologi yang bikin dia berani, tapi rasa puas saat ngerasa lebih cerdas dari sistem. Tapi di dalam sel tiap malam, gue lihat sendiri, dia nangis karena yang dia curi bukan cuma uang, tapi juga masa depan orang lain. Dan dari situ gue sadar, semua yang lo bangun dari hasil kejahatan, cepat atau lambat pasti akan hilang. Entah uangnya, kebebasannya, ataupun harga dirinya. Dan ya, intinya gue cuma mau bilang, kejahatan hari ini udah gak lagi datang lewat ancaman, tapi lewat sentuhan kecil, mesin dingin, dan rasa percaya yang salah tempat. Ingat buat hati-hati, bukan cuma di jalan, tapi juga di depan layar dan di depan mesin ATM. Karena yang paling berbahaya adalah saat lo ngerasa aman, padahal lo udah jadi bidikan pelaku. Ya udah, mungkin sekian aja video kali ini. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, silahkan lo share, komen, dan subscribe. Bantu channel ini berkembang agar semakin banyak orang-orang yang lebih waspada dan dapat wawasan dunia kriminal, serta nggak jadi korban karena kebodohannya. Kalau ada video yang mau lo request, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Akan gue coba bantu buat selesaikan.
Ya udah, sekali lagi nama gue Baron. Sampai bertemu di video kejahatan lainnya guys. See you, bye-bye.